Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan tema modernisasi pertanian. Saya Muhammad Riki Ardianto dengan NIM 2020310020 akan menjelaskan tentang modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian merupakan suatu upaya dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dengan berbagai permasalahan pertanian. Secara konseptual, modernisasi pertanian merupakan suatu proses transformasi atau pembaharuan sektor agribisnis sehingga sesuai dengan tahapan perkembangan masa kini. Pada awalnya, pertanian hanya mengandalkan keadaan alam saja tanpa melakukan suatu inovasi untuk meningkatkan produktivitas. Namun, sejalan dengan menurunnya kemampuan lahan pertanian dalam memenuhi kebutuhan sementara jumlah penduduk yang semakin meningkat, yang menyebabkan kebutuhan akan pangan pun meningkat, di samping terjadinya penyempitan lahan pertanian dengan adanya alih fungsi lahan. Oleh karena itu, manusia mulai berpikir formula-formula yang tepat guna dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Adapun sistem pertanian modern atau pertanian terspesialisasi. Pertanian spesialisasi ini berkembang sebagai respon terhadap pembangunan yang menyeluruh di bidang-bidang lain dalam ekonomi nasional. Karakteristik umum dari pertanian terspesialisasi ini adalah mengutamakan jenis tanaman tertentu, pemakaian modal secara intensif, penggunaan teknik produksi secara modern yang hemat, serta pengembangan skala ekonomis yang besar untuk mengurangi biaya dan memaksimalkan keuntungan. Pertanian modern juga bertumbuh pada pasokan eksternal berupa bahan-bahan kimia buatan atau pupuk dan pestisida. Hal ini menimbulkan kekhawatiran berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan pertanian tradisional yang bertumbuh pada pasokan internal tanpa pasokan eksternal menimbulkan kekhawatiran berupa rendahnya tingkat produksi pertanian, jauh di bawah kebutuhan manusia. Dua hal ini yang dilematis dan hal ini telah membawa manusia kepada pemikiran untuk tetap mempertahankan penggunaan masukan dari luar sistem pertanian itu, namun tidak membahayakan kehidupan manusia dan lingkungannya. Pertanian modern memberikan dampak pencemaran sehingga membahayakan kelestarian lingkungan. Hal ini dipandang sebagai suatu krisis pertanian modern. Sebagai alternatif penanggulangan krisis pertanian modern adalah penerapan pertanian organik. Kegunaan budidaya organik adalah meniadakan atau membatasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh budidaya kimiawi. Dengan demikian, penerapan sistem pertanian organik pada gilirannya akan menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosila Rachel Dasari dengan NIM 2020310054. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Langsung saja. Demi untuk peningkatan status, pengusaha dan pekerja agribisnis modern dicirikan oleh tingkat partisipasi yang cepat dan tinggi atau optimistik. Sifat partisipasi yang tinggi merupakan faktor yang sangat menentukan agar suatu teknologi dapat diadopsi dengan cepat dan lengkap, dan agar suatu kesempatan usaha atau pasar dapat diraih dengan cepat. Sikap dan nilai mengacu pada motivasi dan pandangan hidup seseorang. Sikap dan nilai modern dicirikan oleh motivasi untuk senantiasa berupaya meraih kemajuan atau keberhasilan, atau sikap untuk senantiasa bekerja keras, tidak atas dasar dorongan imbalan jasa material semata. Motivasi untuk meraih kemajuan inilah yang menjadi landasan kuat bagi kemajuan usaha. Karakteristik dari pengusaha dan pekerja agribisnis modern ditampilkan pada tabel 1. Secara umum, karakteristik tersebut dapat dipandang sebagai karakteristik dari sumber daya manusia pelaku agribisnis modern. Dengan perkataan lain, modernisasi merupakan menuntut
adanya transformasi karakteristik sumber daya manusia, pertanian, dari ciri tradisional ke ciri modern, seperti yang ditampilkan pada tabel 1 tersebut. Terima kasih. Saya atas nama Erseni Seong Sutejo akan melanjutkan penjelasan materinya. Modernisasi usaha tani terlihat dari perubahan orientasi usaha, jenis teknologi yang digunakan, skala usaha, cakupan usaha, dan manajemen usaha tani. Dari segi orientasi usaha, modernisasi usaha tani ditunjukkan oleh perubahan dan subsisten pada usaha tani tradisional menjadi komersional pada usaha tani modern. Usaha tani subsisten adalah usaha tani yang hasil produksinya terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dengan demikian, usaha tani subsisten tidak sensitif terhadap perubahan pasar. Sebaliknya, usaha tani modern ialah usaha tani yang ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan pemiliknya dengan menggunakan pasar sebagai media transaksi. Dengan demikian, produksi dari usaha tani modern sebagian besar dijual dan sebagian besar sarana produksinya pun dibeli dari pasar bebas. Tabel 1, karakteristik sumber daya manusia, pertanian tradisional dan modern. Dari segi teknologi, modernisasi pertanian ditujukan oleh perubahan dari teknologi tradisional ke maju. Dengan lebih rinci, perubahan teknologi dapat dilihat dari jenis dan cara penggunaan sarana produksi usaha tani. Jenis sarana produksi modern memiliki 3 ciri pokok. Yang pertama, dihasilkan oleh industri manufaktur. Yang kedua, lebih mengandalkan tenaga mekanis daripada tenaga manusia atau ternak. Yang ketiga, relatif kurang tergantung pada luas lahan. Dari segi skala usaha, modernisasi usaha tani ditunjukkan oleh peningkatan skala usaha sehingga cukup besar untuk menangkap ekonomi skala usaha atau economy of scale. Usaha tani modern senantiasa berupaya beroperasi pada skala usaha tani optimal atau paling tidak pada skala usaha efisien minimum atau minimum efficient scale. Sebaliknya, usaha tani tradisional biasanya beroperasi di bawah skala usaha efisien minimum. Dari segi cakupan usaha tani modern pada umumnya melakukan spesialisasi pada satu cabang usaha tani. Diversifikasi usaha hanya dilakukan apabila memang ada ekonomi cakupan usaha atau economy of scale. Efficient scale. Sebaliknya, usaha tani tradisional biasanya beroperasi di bawah skala usaha efisien minimum. Dari segi cakupan usaha tani modern pada umumnya melakukan spesialisasi pada satu cabang usaha tani. Diversifikasi usaha hanya dilakukan apabila memang ada ekonomi cakupan usaha atau economy of scale. Nama saya Joni, NIM 2020310065. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Erseni tadi yang berkaitan dengan karakteristik modernisasi pertanian. Sebaliknya, usaha tani tradisional cenderung melakukan diversifikasi dalam rangka memenuhi kebutuhan subsistemnya atau untuk mengelak risiko, walaupun tidak ada ekonomi cakupan usaha.
Modernisasi usaha tani juga ditunjukkan oleh perubahan manajemen usaha tani dari pola usaha tani keluarga, di mana manajemen dan tenaga kerja terutama mengandalkan sumber daya manusia yang ada di dalam keluarga, ke pola manajemen perusahaan yang dicirikan oleh spesialis pekerjaan yang tegas dan menggunakan tenaga kerja profesional. Modernisasi pertanian juga dapat dilihat dari perubahan struktur jaringan agribisnis. Struktur agribisnis memiliki atribut penting yaitu 1. Keragaman, 2. Komplementaritas, 3. Integritas, 4. Keseimbangan, 5. Dinamika. Struktur agribisnis modern ditandai oleh keragaman bidang yang tinggi baik secara vertikal maupun secara horizontal, sehingga seluruh fungsi yang diperlukan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam bentuk kualitas dan di tempat yang diinginkan. Di samping itu, struktur agribisnis modern juga bersifat komplemen dalam arti memiliki fungsi yang menunjang satu sama lain. Struktur agribisnis modern juga terintegrasi dengan baik. Integrasi yang tinggi ditunjukkan oleh kualitas dan padunya hubungan dan keragaman dari setiap komponen jaringan agribisnis tersebut. Keseimbangan dari jaringan agribisnis ditunjukkan oleh tidak adanya dominasi setiap komponennya. Keseimbangan inilah yang menjamin adanya pasar yang bersaing sehat. Modernisasi struktur agribisnis merupakan perubahan yang meningkatkan keseimbangan kekuatan antara komponen jaringan agribisnis tersebut. Di samping itu, modernisasi struktur agribisnis juga ditandai oleh peningkatan kemampuan struktur agribisnis untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.